Di dalam hidup saya hari-hari ini saya sedang mempelajari tentang Abraham. Saya ini tanya sama Tuhan, gimana seorang Abraham yang menunda, yang malu ngakuin istri, dan dia juga punya segudang kelemahan. Dia menjadi orang, dia menjadi satu pribadi di hadapan Tuhan yang memegang perjanjian sangat kuat. Sampai Tuhan bersumpah, sampai Tuhan berbicara bahwa kalau ada yang memberkati keturunan Abraham akan diberkati. Barang siapa mengutuk akan dikutuk. Dan buat saya gini, kok bisa ya Abraham bisa pegang perjanjian dengan sangat kuat? Belum lagi dikatakan kepada keturunanmu ku berikan setiap tanah yang kau lalui. Dan buat saya ini ada satu pribadi yang jalan dengan Tuhan dengan sangat kuat. Dan tiba-tiba Tuhan itu ajarkan kepada saya, dan Tuhan itu berkata, kamu lihat hidupnya. Hidup Abraham itu dipenuhi dengan mezbah demi mezbah. Hidup Abraham itu menjadi sebuah perjalanan dengan Tuhan. Dan perjalanan yang dia lewati itu adalah mezbah. Dari mezbah ke mezbah itulah. Jadi kalau dia keluar mulai dari Ur Kasdim sampai ke Kanaan, dia itu selalu mendirikan mezbah demi mezbah. Itulah sebabnya diberikan keturunan yang banyaknya sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Karena setiap kali perjalanan ada mezbah. Setiap kali perjalanan ada mezbah. Dan mezbah itu menjadi sebuah perjanjian di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau berkata, mungkin sudah ada yang lewatin Mahanaim 25 tahun, 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, atau mungkin 2 tahun. Saya mau berkata, tapi buat hidupmu dalam pada waktu engkau ini mengiring, engkau berjalan dengan Tuhan lewat sebuah kegerakan yang hari ini engkau ikuti adalah lewat Mahanaim. Itu menjadi sebuah mezbah. Jangan cuma ikut Mahanaim, ikut kegerakannya. Mahanaim ke kiri, ikut ke kiri. Mahanaim ke kanan, ikut ke kanan. Saya mau ajarin kalian menaikkan itu di hadapan Tuhan. Karena itu menjadi seperti tali kirmisi yang akan menyelamatkan engkau. Saya tidak pernah mengkultuskan satu pelayanan atau satu pribadi hamba Tuhan. Tapi saya mau berkata kepada semua yang hadir hari ini, saya ini lahir dari keluarga penyembah berhala. Nenek saya semuanya itu ndak ada yang Kristen. Mereka ke kelenteng, ke dukun, nyembah berhala, judi, dan berzina. Begitu lahir baru, saya ke Jakarta. Saya mulai jatuh cinta yang mula-mula dengan Tuhan. Dan saya dipungut oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Ibu Iin. Dan saya diambil menjadi anak rohani, anak angkat. Saya ini mau bilang begini loh ya. Hidup saya ini tidak ada yang baik. Tapi pada waktu saya ini mengikatkan, membuat ada sebuah
diikatkan. Ternyata itu menyelamatkan saya. Ternyata itu membuat saya sampai hari ini dalam setiap sekuen di mana saya lemah, di mana saya sudah tidak sanggup, ada tali yang merah, tali kirmisi itu yang menarik saya, yang membuat saya sampai hari ini terus diikat dan ada di hadapan Allah. Hari ini saya mau bertanya, bagaimana kita ini, saya ini sudah melihat ribuan. Saya mungkin saya bukan yang dari awal sekali, tapi saya minimal dari tahun 98 saya sudah hadir di tempat ini. Dari tahun 97 saya jalan di bawah kolong jembatan di Slipi. 98 Tuhan bawa saya ke tempat ini. Saya lihat ada begitu banyak ribuan yang jatuh, ribuan yang berguguran. Hari ini sebentar lagi saya mau berkata, Mahanaim, Tuhan akan buat sekali lagi perjanjian. Karena perjalanan 25 tahun bagaimana Tuhan berjalan dengan Mahanaim. Dan hari ini ikatkan dirimu. Gak cuman ikut di dalam kegerakannya, tapi ikatkan dirimu. Supaya apa? Ada sebuah, seperti tadi yang Miss Ella katakan, sebuah kasih setia yang mengikat kita, dan itu memampukan kita terus ada di hadapan Tuhan. Seringkali orang itu buat saya ini belum khotbah tapi saya mau cerita. Seringkali buat orang itu kadang-kadang begini, ada orang-orang yang terlalu, maaf ya, saya mau bicara, terlalu bodoh, terlalu selubungnya terlalu tebal, dan berkata begini, ngapain sih dekat-dekat dengan orang-orang tertentu, nanti dikiranya menjilat, dikiranya gak enak. Saya mau berkata ya, itu menyelamatkanmu, tidak mengkultuskan siapapun juga, tapi hidup saya tahu seringkali diselamatkan karena saya dihisapkan ke dalam sebuah pribadi yang sudah berjalan dengan Tuhan. Ngerti enggak? Sebuah perjalanan itu bisa menjadi sangat kuat pada waktu ada pribadi yang berjalan dengan Tuhan dan membuat perjanjian dan mezbah setiap kali langkahnya. Seringkali apa yang saya kerjakan itu belum ada apa-apanya. Ibu Iin itu sudah keturunan ketiga. Belum lagi yang atas-atasnya saya kurang tahu. Tapi yang saya bisa hitung, ada Kong Yusak, ada papanya Kong Yusak. Dan itulah. Tapi saya berkata seperti ini hari ini, lihat sebuah perjanjian yang harus dibuat, dan itu yang akan menyelamatkan kita. Kita mau belajar dari satu pribadi, ya. Kita mau buka. Saya mau ajarin sedikit deh supaya kalian mengerti. Saya ini dipungut oleh Ibu Iin. Saya dari sejak awal saya tinggal dengan Ibu Iin, saya itu temenin Joshua, temenin Stephen. Saya yang mengasuh, saya yang memang ada pengasuh yang lain, tapi saya menemani mereka bertumbuh dan semuanya. Buat beberapa orang mungkin tidak bisa lihat. Mungkin kau berkata, aku ini pemimpin, dan kau tidak bisa mengabdi kepada seorang anak. Tapi saya melihat sebuah perjanjian jauh lebih kuat daripada yang lain. Dan buat saya hari ini saya tetap mau berkata,
seringkali itu yang menyelamatkan, itu yang menyelamatkan saya dan terus ada di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Saya berharap kalian mulai bisa lihat sesuatu, karena buat saya ini penting sekali. Jangan cuman ikut Mahanaim, ikut kegerakannya, tapi engkau tidak sedang mengikat perjanjian di dalamnya. Dan itulah yang seringkali menyelamatkan kita. Kita mau baca dari Kejadian 38 ya. Kita mau buka dulu Kejadian 38. Kejadian 38. Oke. Tentang Yehuda dan Tamar. Ya. Kita akan baca sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dikatakan ini sebuah kisah sih. Kita mau baca sama-sama ayat pertama saya, ayat yang genap Bapak Ibu ya. Sampai dengan ayatnya yang ke-7. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan anak itu Er. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Kita semua tahu kisah tentang Yehuda dan Tamar. Hari itu Yehuda sedang ada di Adulam di tanah Kanaan, dan dia menikah dengan perempuan Kanaan. Dia mempunyai anak. Ya, dia punya anak 3. Dan hari itu anaknya yang pertama itu dicariin istri. Dia juga istrinya juga sama dari Adulam, dari perempuan Kanaan. Namanya adalah Tamar. Jadi Tamar ini adalah istri atau menantu daripada Yehuda. Tapi hari itu 2 anak daripada Yehuda itu dibunuh mati di Kanaan karena dia jahat di hadapan Tuhan. Kita tahu ya, perempuan Kanaan itu seharusnya tidak bisa mendapatkan hak waris. Tapi hari itu seorang Tamar tahu melihat siapa Yehuda. Hari itu yang saya pasti masih ingat sekali. Pelatihan pertama saya pelayanan di Mahanaim. Saya ini ditaruh di bawah seseorang yang sudah umurnya 60 tahun. Orangnya biasa-biasa, sederhana sekali. Tapi Ibu In berkata begini, Nita, dia adalah veteran perang. Kalau kamu tidak bisa menundukkan diri kepada orang veteran perang, orang yang dihargai oleh Tuhan, sekalipun dia bukan siapa-siapa, maka kamu tidak bisa jadi pemimpin. Dan hari itulah saya belajar melihat setiap nilai-nilai ilahi, nilai-nilai yang dimiliki oleh orang itu, yang membuat orang itu besar di hadapan Tuhan. Loh, tunduk di bawah oma-oma kadang-kadang nyebelin. Ya,
Jessica ini suka sebel kalau ada oma, karena pasti akan ada banyak yang panjang, cerewet, ini, itu, dan semuanya. Jadi tunduk di bawah oma-oma itu tidak mudah. Tapi hari itu Tuhan ajarkan kepada saya lihat apa? Bagaimana dia itu menjual perhiasannya untuk kasih beasiswa buat anak-anak miskin. Dia jual kalungnya, dia kuras tabungannya untuk dia bisa pergi ke daerah, ke provinsi demi provinsi, ngasih uang kepada hamba-hamba Tuhan. Saya tuh sebel, dari dulu tuh saya sebel kalau lihat orang bagi-bagi uang kepada hamba-hamba Tuhan yang saya tahu, aduh ngapain mesti dikasihin duit. Tapi saya sungguh ngelihat hidupnya ya. Anaknya itu semuanya S2. Anaknya itu beberapa lulusan luar negeri. Anaknya itu semuanya cum laude. Anaknya itu semuanya mendapatkan beasiswa. Dan hari itu saya belajar melihat orang ini punya sebuah nilai, value di mana sangat menyukakan hati Tuhan. Dan saya mulai menghidupi itu. Dan hari ini saya mau berkata, kalau saya bisa membiayai sekolah Jessica, saya bisa membiayai beberapa anak-anak yang saya sekolahkan. Kenapa? Karena saya melihat value dan sungguh itu seperti diikatkan menjadi sebuah tali kirmisi. Seringkali kita tidak bisa melihat sebuah value kepada orang-orang yang sudah berjalan dengan Tuhan dengan sangat kuat. Lebih mudah kita melihat kesalahan dan kelemahan orang itu. Tapi kalau kita ini bisa melihat sebuah value dan kita mulai berkata, aku mau hisapkan diriku. Aku mau ikatkan diriku. Percayalah, Tamar tahu siapa dirinya. Dia cuman perempuan Kanaan, suaminya yang diberikan oleh Yehuda dan itu meninggal. Dia dikasihin lagi adiknya dan adiknya juga meninggal. Dan hari itu Yehuda berkata seperti ini, Tamar, nanti ya tunggu adiknya, anakku yang nomor 3 ini besar. Kamu balik dulu ke rumah bapakmu. Nanti kalau besar, nanti aku nikahkan kamu sama anakku yang ketiga. Tamar menyimpan itu di dalam hatinya dan dia pulang ke rumah bapaknya. Tapi sampai bertahun-tahun, sampai anaknya yang ketiga, Shelah itu menjadi besar, Yehuda tidak pernah memberikan Shelah kepada Tamar. Dan hari itu Tamar mendengar bahwa Yehuda masuk, sekali lagi datang. Tapi Yehuda sudah datang dengan sangat berbeda. Dia sudah bawa tongkat, dia sudah bawa meterai. Dan oleh sebab itu Tamar makin berkata seperti ini, aku ini cuman perempuan Kanaan. Aku ini bukan siapa-siapa. Kalau aku tidak diikatkan kepada pribadi yang memegang perjanjian, maka aku ini tidak akan pernah bisa dibawa menjadi lebih baik dari hidupku yang sekarang. Dan hari itu Tamar rela menjadi seorang pelacur. Dia tutup mukanya, dia berdiri di tengah persimpangan. Dan benar seperti yang Tamar perkirakan, Yehuda menghampiri dia. Dan hari itu Tamar mengandung seorang bayi kembar. Tamar mulai hamil. Singkat cerita ya, hari itu anak itu lahir dan Yehuda sudah mau memukuli Tamar, mau merajam Tamar dengan batu karena berkata, kamu kan tetap aja ya menantu.
keturunan dari kerajaan, salah satu dari suku Israel, dan kamu didapati kamu hamil dan berzina. Pada waktu dia didapati, dia ditunjukkan bahwa yang menghamili adalah dirinya sendiri. Hari itu dia kaget. Tapi saya mau berkata begini loh, lihat ini, keturunan yang diberikan lewat Tamar. Kita mau baca di sini ayat yang ke-17, masih di pasal yang sama. Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Buat Tamar tidak penting hartanya Yehuda. Buat Tamar tidak penting istana, rumahnya, warisannya Yehuda. Buat Tamar, yang dia mau adalah sebuah garis keturunan, dan dia dihisapkan kepada orang yang memegang perjanjian. Ayat 28 dikatakan seperti ini. Dan ketika ia bersalin, seorang anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ayat 30, dan sesudah itu keluarlah saudara laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi, lalu kepadanya diberikan nama Serah. Daripada waktu Tamar hamil, dia hamil anak kembar, dan pada waktu dilahirkan, dua anak yang keluar, yaitu Peres dan Serah. Kita tahu dari Peres lah itu keluar silsilah dan keturunan daripada Tuhan Yesus. Tapi saya ini loh mau bilang, ada satu yang namanya itu Serah. Ya, dari Yehuda, Tamar punya dua anak, Peres dan Serah. Yang Peres ini melahirkan keturunannya sampai nanti silsilahnya ada di Tuhan Yesus. Tapi yang Serah, ya kita mau belajar siapa sih Serah ini? Ya, ayo kita lihat. Bilangan 26 ini tidak usah dibuka, saya akan bacakan aja. Bilangan 26 ayat 20. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah Shelah, kaum orang Shelah, Peres, kaum orang Peres, dan Serah, kaum orang Serah. Dari suku Yehuda itu dibagi lagi menjadi kaum-kaum. Anaknya yang nomor 3 yang tadi tidak meninggal disebut kaum Shelah. Anaknya yang dari Tamar yaitu dikatakan kaum Peres dan juga kaum Serah. Nah, siapa Serah ini? Kita lihat dari Joshua ayat ke-7. Joshua 7 ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama. Joshua 7 ayat pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Ya, kita lompat ke ayat 17. Dikatakan seperti ini. Ketika disuruh tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, jadi pada waktu didapati, ya kan, barang-barang yang dikhususkan itu enggak ada, mulai dibuang undi dan ketahuanlah bahwa itu dari kaum suku Yehuda. Ayat 17 dikatakan seperti itu. Ketika disuruh tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatilah kaum Serah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Serah, maka demi seorang, maka didapatilah Sabdi. Ayat 18, ketika disuruh keluar orang itu,
tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda. Satu, menghasilkan keturunan di mana silsilah Tuhan Yesus. Tapi satu yang namanya Serah, itu lahir yang namanya Akan. Akan yang mencuri barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Dan hari itu pada waktu di semuanya dari 12 suku Israel didapati yang bersalah kaum Yehuda. Dari kaum Yehuda didapati yang bersalah adalah kaum Serah. Dan hari itu Akan dirajam batu sampai mati. Sebuah kesalahan. Tapi yang ajaib Alkitab mencatat, hari itu Akan melakukan kesalahan, tetapi seluruh bangsa Israel ikut menanggung kesalahan Akan. Lihat ya, satu tali kirmisi itu membuat kita ini dihisapkan. Kesalahan satu orang itu yang dihukum seluruh bangsa Israel. Saya tidak sedang berkata, Bu, berarti nggak enak dong, Bu. Tapi saya mau bilang ya, berapa kali kita ini melakukan kesalahan, berapa kali kita ini menjamah, berapa kali kita mencuri kemuliaan, berapa kali kita berzina dan didapati seperti ini dikatakan bangsa Israel dalam kondisi tidak setia. Berkali-kali saya ini salah. Itu loh tali kirmisi, sebuah tali yang dihasilkan dari ulat-ulat yang dipencet dan menghasilkan warna merah darahnya. Itu yang menyelamatkan Rahab di saat Joshua menyerang Yeriko. Jangan pernah anggap enteng. Mungkin kita berkata kita bisa pakai gelang merah dan berkata ini tali kirmisi, tapi hari ini 25 tahun perjalanan Mahanaim dengan Tuhan. Hisapkan dirimu, ikatkan dirimu dengan perjanjian kepada Tuhanmu, kepada orang-orang yang memegang perjanjian itu. Karena hidup kita ini sangat mudah terhilang. Hidup kita ini sangat mudah terbawa angin. Tapi sebuah perjanjian, sebuah tali kirmisi yang diikatkan. Hari itu sebetulnya yang lahir pertama adalah Peres. Dan kenapa dari Peres telah lahir keturunan Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi itu hari itu apa yang dilakukan? Seperti Yakub, Serah mengulurkan tangannya terlebih dahulu dan dia berkata, ikat aku dengan perjanjian. Aku tahu mungkin aku bukan yang sulung, tapi dengan sebuah cuman tali kirmisi yang diikatkan, itu menjaga Serah ada di hadapan Tuhan. Bayangin ya, dari sebuah keturunan yang hari itu dilempari dengan batu. Kita mau lihat Nehemia 11 ayat 24. Petahya bin Mesesabeel dari Bani Serah bin Yehuda diperbantukan kepada raja untuk segala urusan mengenai bangsa itu. Ini cerita kisah tentang Nehemia membangun tembok. Kalau kita baca cerita lengkapnya, itu dipilih, itu waktu dipilih
untuk orang-orang yang boleh tinggal di Yerusalem. Karena Yerusalem adalah kota kudus. Jadi gak cukup dari 12 suku itu untuk tinggal di Yerusalem. Dan jadi caranya adalah dari 10 orang dipilih cuma 1 orang yang boleh tinggal di Yerusalem. Jadi dari setiap 10 cuma 1. Jadi cuma perbandingannya 1:10. Dan kita lihat kesalahan, kekeliruan pernah dilakukan dari keturunan Serah. Tapi hari itu lihat dikatakan apa? Mesesabel dari Bani Serah bin Yehuda diperbantukan kepada raja untuk segala urusan untuk bangsa itu. Dari keturunan Serah yang pernah melakukan kesalahan. Karena tali kirmisi itu, dia gak cuman menjadi 1 di antara 10 yang boleh tinggal di Yerusalem, tapi dia menjadi keturunan yang membantu raja, yang mengurus satu bangsa. Dari seorang pelacur, dari seorang wanita Kanaan yang cuman cacing, yang cuman ulat, tapi dia rela untuk mengikatkan hidupnya, perjanjian dengan orang-orang yang memegang perjanjian. Dan hari itu sekalipun ada kesalahan, keturunan Serah tetap ada di hadapan dan dalam rencana Tuhan untuk satu bangsa yang besar. Amin. Hari ini mulai saya itu ngelihat ada banyak kaum yang pandai sekali membuat perjanjian. Ada orang-orang yang sangat cerdas untuk membuat perjanjian. Saya melihat berkali-kali di dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba Ibu Ruth tarik Ibu Iin di depan tabut dan mengikat perjanjian lagi. Saya lihat pada waktu kemarin hari Senin yang lalu, di mana saya mulai gali sumur untuk Bantar Gebang. Itu anak-anak rock dengan Pak Joshua dan Christian langsung buat perjanjian di saat yang sama. Dan dia berkata, Cik, doain, kami mau ambil dan kami mau ada perjanjian dengan tempat ini. Ada orang-orang yang sangat jeli, sangat cepat, sangat cerdas untuk mengikatkan perjanjian dalam sebuah perjalanan Tuhan. Saya berharap gak akan ada lagi yang gugur di antara kita. Gak ada lagi yang keluar orang-orang yang pahit, orang-orang yang kecewa dan berbalik. Sejujurnya setiap kali ada orang-orang yang seperti itu, hati saya nangis dan saya berteriak kepada Tuhan. Tuhan, tolong mereka, karena mereka tidak ngerti. Tolong mereka. Kenapa saya bilang tidak ngerti? Karena saya hidup di dalamnya. Saya ini satu kaum yang seharusnya tidak pernah layak untuk menikmati semua yang Tuhan berikan hari ini. Cuman karena perjanjian. Dan saya diikatkan dengan orang-orang yang punya perjanjian dan perjalanan mesbah dengan Tuhan. Itu yang membuat saya ada sampai hari ini. Hari ini masih ada waktu 1 bulan. Kalau doa pinter, tanya Tuhan gimana buat perjanjian. Di hari nanti persiapan ulang tahun Mahanaim, sekali lagi aku ini gak cuman di sini melayani di Mahanaim. Aku gak cuman ikut ke gerakan Mahanaim. Aku gak cuman jadi full timer Mahanaim, tapi aku diikatkan dengan tali kirmisi.
Dan itu yang membawa kita dimampukan. Percayalah, ada banyak kesalahan kok. Saya, ndak usah contoh-contoh dengan yang lain. Saya ada begitu banyak kesalahan. Tapi seringkali itu diselamatkan karena tali kirmisi. Mari kita berdoa.